Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pesona Inspira. Halo, apa kabar? Semoga kabarnya baik, sehat, semangat. Apalagi ini sudah mulai weekend. Sambil menikmati weekend bersama dengan keluarga ataupun juga orang-orang tercinta. Kembali lagi 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Hadir spesial nih untuk Pesona Inspira di hari ini. Pastinya menikmati weekend bersama dengan orang-orang tercinta ya. Dan kali ini saya Mita tidak sendiri di studio Radio Pesona, karena ada teman-teman dari para mahasiswa dan kita akan berbincang-bincang karena lagi anget-angetnya gitu ya. Lagi gak cuma anget sih, kayaknya udah mulai panas terkait dengan pemilu. Nah, kira-kira seperti apa sih tanggapan mahasiswa begitu ya, terkait dengan bincang-bincang pemilu yang kayaknya tinggal menghitung hari di hari pemilihan nanti. Nah, Pesona Inspira di studio Radio Pesona sudah ada para mahasiswa dari Universitas Sains Al-Quran atau Unsik Jawa Tengah di Wonosobo. Dan bolehlah kita kenalan dulu, kira-kira ini mahasiswa dari jurusan apa, kemudian juga mungkin udah semester berapa gitu ya. Mungkin satu-satu boleh kenalan dari siapa dulu? Iya. Monggo dari yang paling ujung. Iya. Halo Mas. Ya, terima kasih Mbak Mita atas Iya. waktunya. Kami dari mahasiswa Universitas Sains Al-Quran di Jawa Tengah di Wonosobo, alhamdulillah bisa hadir di stasiun Pesona FM Wonosobo. Semoga nanti bisa mendapatkan keberkahan dan Amin. menjadikan Wonosobo khususnya dan umumnya Indonesia menjadi lebih baik. Amin. Kami dari Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo, dari Fakultas Ilmu Politik, Komunikasi dan Sosial Politik. Tepatnya kami di program studi Komunikasi Penyiaran Islam. Ya Mbak Mita ya. Ya, alhamdulillah sore ini bisa hadir di Pesona FM untuk menyemarakkan pemilu yang sebentar Semangat, lagi iya. akan bergulir di Indonesia ini. Oke. Ya, perkenalan dulu. Yang pertama, saya nama Musafa, asal dari Wadas Lintang. Oh iya, Ya. Mas Mustafa Jauh dari Wadas Lintang. Iya, ya. jauh. Dan kami sudah hampir 3 tahun ini di Unsik. Semoga nanti bisa berjalan lancar sampai wisuda, menghasilkan nilai yang terbaik. Selanjutnya kepada Mas Teguh, silakan untuk perkenalan. Terima kasih. Sama saya Yusti Teguh Raharjo. Rumah tinggal saya di Tosari Rejo, Kelurahan Jarak Sari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo. Sama dengan Mas Musafa, saya kuliah di Unsik Jateng di Wonosobo, Fakultas Komunikasi dan Sosial Politik, Prodi Komisi Penyiaran Islam, dan alhamdulillah sudah mulai semester 6. Nggih, terima kasih Mbak Mita. Oke, dan ini nggak cuma berdua ya, karena kayak keroyokan gitu. Aku tuh sendirian dikeroyok mereka Takut Pesona dia. Inspira. Enggak apa-apa, tenang aja. Oke, ada lagi nih sebelahnya Mas Teguh, silahkan boleh berkenalan. Terima kasih waktunya. Langsung saja untuk menyingkat waktu. Nama saya Muhammad Habibur Rahman, bisa dipanggil Rohman. Domisili saya berada di Kalibeber, Kecamatan Mojo Tengah. Dekat Unsik ini Ya, anunya. tetangganya Unsik. Selanjutnya untuk pekerjaan, ini asik ini di kelas kami itu sekolah kuliah sambil bisa bekerja. Haji. Iya, Sambil mengaji juga di sini. Nah, untuk pekerjaan saya itu wira swasta, ya lebih spesifiknya di pedagang. Saya jualan ayam di Pasar Unggasaben Wah, Wonosobo. luar biasa. Wih, luar biasa. Ini kalau pas lagi jualan promo-promo juga di Unsik ya Mas ya? Oh iya. Sambil bawa ayam, Mbak. Ngomong ayamnya masih hidup berarti ya? Belum yang matang ya Mas ya? Oh, saya ayam masih hidup dan bisa langsung dipotong juga di sana. Oke, pokoknya sesuai request lah ya. Juleha Oke, ya. ini. Nanti kabar-kabar aja. Iya, jurus sembelih halal Iya. Juleha. Oke, sebelahnya Mas Rohman. Oke, terima kasih Mbak Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hadi, mahasiswa KPI Unsik semester 6. Kesibukan saya
yaitu wira swasta atau bisnis. Kebetulan saya dari Telogojati yang notabene orang bertani gitu. Saya lagi di usaha pembibitan kentang. Kentang. Ternyata kentang nggak cuma di Dieng, di Telogojati juga ada. Iya. Mas siapa mas? Mas Fitriadi. Mas Fitriadi. Oke. Udah cukup itu aja Mbak. Oke, itu aja ya. Nanti untuk yang mau kenalan lagi boleh loh, WA aja di Radio Pesona di 0823 2383 999. Nah, mungkin pengen kenalan sama mahasiswanya atau mungkin nanti juga pengen tanya-tanya gitu ya. Ini yang bujang 2 Mbak, yang Rohman dan Fitri. Bentar nih hostnya masih single punya ini. Emang saya emang kelihatannya masih anak SMA gitu ya. Oke. Pesona Inspira kita akan ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang seputar dengan pemilu. Nah, kira-kira nih karena ini kan kebetulan juga komunikasi sosial politik tentang politik juga gitu. Nah, kita ngobrol dulu tentang pemilu di tahun ini seperti apa. Silakan siapa dulu nih? Ini pakarnya Mas Teguh ini sebagai perangkat. Ayo, Mas Teguh. Monggo yang coba nanti bisa ditambahi. Oke, terima kasih Mbak Mita. Tanggapan pemilu di tahun 2024 ini, sebetulnya pemilu itu hampir sama dengan pemilu-pemilu di tahun-tahun sebelumnya, karena khusus tepatnya sama sejak tahun 97 ke sini, karena asas pemilu atau mekanisme pemilu sudah ditetapkan di Mahkamah Konstitusi bahwa kita menggunakan sistem proporsional terbuka. Nah, sistem proporsional terbuka itu sudah dimulai dari tahun 97 hingga sekarang. Kalau sebelumnya itu masih menggunakan proporsional tertutup, itu di tahun 71 sampai tahun 97. Proporsional terbuka itu maksudnya kita bisa langsung memilih calon-calon ya, ada daftar namanya gitu, kurang lebih seperti itu. Kalau proporsional tertutup tentu saja kita hanya bisa memilih gambar partainya. Tanggapan saya di pemilu ini semakin tahun pemilu ini semakin, boleh katakan saya semakin memanas karena animo masyarakat sekarang untuk mendapatkan informasi itu sangat-sangat terbuka luas. Iya benar. Kurang lebih seperti itu. Kita mencari profil dari calon, dari partai, dari itu kita bisa sangat gampang sekali melalui media-media sosial. Saya cuma berharap terkait dengan penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 ini yang tinggal kurang lebih satu bulan lagi kita akan melaksanakan pencoblosan. Kita di situ akan memilih wakil-wakil kita di sana, bahkan sampai ke presiden. Harapan saya hanya kita menggunakan hak pilih kita dengan cerdas. Sepakat Gus Safa kita gunakan hak pilih kita dengan cerdas. Maksudnya terutama ini pemilih-pemilih pemula, karena kita di sini mewakili dari atas nama mahasiswa. Harapan kami di kancah pemilu Pesta Demokrasi Raya tahun 2024 ini, pemilih-pemilih pemula cerdas itu bisa menggunakan hak pilihnya dengan minimal kita bisa berkontribusi melalui hak pilih kita untuk daerah kita dan untuk bangsa Indonesia. Kurang lebih seperti itu Mbak Mita. Jadi lebih cerdas lagi lah kita yang agar suara kita itu betul-betul menjadi suara yang berkualitas dan ikut menjadi kontribusi yang baik. Mungkin seperti itu Mbak Mita. Oke, jadi harus jadi pemilih yang cerdas, punya suara yang berkualitas gitu ya. Nah ini tadi kita udah ngomong soal pemilu di 2024 ya, seperti itulah tadi. Dan kira-kira nih untuk pemilih atau pemilu yang cerdas tuh seperti apa sih versi mahasiswa tuh, yang kayak gimana gitu? Mungkin Mas Rohman. Kamu saya sebagai pemula. Sweet dulu.
Gimana tadi pertanyaan? Ya tadi kan sudah disebutkan Mas Teguh gitu ya, bahwa kita harus jadi pemilih yang cerdas, pemilunya juga pemilu yang berkualitas juga gitu. Nah kira-kira yang seperti apa nih Mas Rohman? Ya, untuk yang awal pemilih cerdas dan untuk pemilih cerdas ya. Untuk pemilih cerdas, tanggapan saya itu pemilih yang gimana ya? Khususnya bisa mensukseskan acara pesta demokrasi nanti, bisa berjalan lancar, terus kita bisa bebas dan nyaman dalam melaksanakan pemungutan suara tanpa, dan khususnya tidak golput ya. Nah, yang dimaksud cerdas itu kita bisa memilih sesuai dengan yang kita suka dan jangan terpengaruh. Biasanya itu untuk menjelang pemilu itu banyak sekali informasi tentang, khususnya informasi hoak itu kan, untuk mengajak kita untuk hoak, untuk ada yang merusak suara. Nah makanya sebagai pemilih yang cerdas itu kita bisa mensukseskan acara pesta demokrasi ini dengan sesuai yang kita harapkan, sesuai yang kita kita suka, mau milih yang mana dengan yang baik gitu. Oke, jadi memang harus jadi pemilih yang baik sesuai dengan hati nurani pastinya ya. Oke, nah gitu. Kira-kira nih peran dari mahasiswa sendiri itu di pemilu saat ini tuh seperti apa sih? Karena kan pasti ada banyak sekali hal-hal seperti ada yang mau golput, ada yang mungkin money politik juga gitu. Nah, peran mahasiswa nih terkait dengan hal-hal yang seperti ini seperti apa? Ya. Ya, kalau tanggapan saya itu kalau soal golput ya janganlah gitu ya. Soalnya hak kita itu untuk memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas juga, benar-benar memandang Indonesia itu ke depan itu seperti apa gitu. Di era sekarang itu memang sangat-sangat ya gak gampang ya, kita itu gampang menerima informasi dan juga menerima hal-hal yang seperti hoak itu, seperti yang disampaikan Mas Rohman, karena sekarang itu zaman-zaman gadget itu HP. Jadi ya kita harus pinter-pinter memilih seperti apa visi misinya itu, calon presiden dan wakilnya itu seperti apa. Jadi ya gimana cara kita menyikapi untuk bisa menenangkan diri kita gitu. Cukup lah. Ya, kalau boleh saya nambahi Mbak Mita. Oh ya boleh banget, silakan. Tentu saja peran mahasiswa ini secara umum peran mahasiswa dalam kancah pesta demokrasi rakyat di tahun 2024 ini, di samping kita mendapatkan pendidikan dan pembelajaran tentang pemilu, diharapkan kita juga bisa menjadi penghubung antara kampus, mungkin yang tempat kita berkewajiban mengenyam pendidikan, itu menjadi penghubung antara kampus dan masyarakat, bahwa pemilu atau hak suara kita itu betul-betul mempengaruhi masa depan bangsa, kurang lebih seperti itu. Jadi peran mahasiswa diharapkan di samping kita mendapatkan pendidikan, kita juga bisa menjadi penghubung antara kampus dan masyarakat untuk mensukseskan pemilu-pemilu yang berkualitas. Tentu saja tidak harus kita cenderung berat sebelah dalam salah satu paslon. Kita bagaimana caranya objektif, ini loh suara kita itu betul-betul menentukan masa depan atau nasib bangsa kita. Program-program kerja yang akan dicanangkan ketika pemerintah mencanangkan melalui ide-ide gagasan dari paslon itu, mana yang tepat bagi kita, mana yang belum, atau yang seperti apa, itu tentu saja kita bisa menjadi penghubung antara kampus dan masyarakat. Kurang lebih seperti itu Mbak Mita. Oke, baik. Nah, ini kan namanya juga tadi jangan sampai kayak berat sebelah gitu ya, harus objektif. Nah, terkait dengan kubu nih, beberapa kubu paslon ini kan udah mulai memanas gitu ya, saling serang, kemudian juga saling ya pokoknya seperti itu. Nah, Pak mahasiswa nih gimana? Apakah ikut demo misalnya, atau mungkin kira-kira seperti apa nih menghadapi kubu-kubu dari masing-masing paslon begitu? Ini pertanyaannya wah bikin kita hati-hati ini. Pusing. Bagus. Sama dalil-dalilnya ya.
Iya, barangkali ada dalil di mana kita memang sebagai umat muslim harus memilih begitu kan. Ya. Terima kasih nih. Pertanyaan luar biasa ini Mbak Mita. Kami tidak menyangka pertanyaan akan kayak gini. Ya, melihat kondisi perpolitikan di Indonesia, alhamdulillah makin tahun, makin periode niku itu semakin baik ya. Semakin baik dan semakin berkualitas. Apalagi di tahun ini Indonesia itu menjadi pemecah rekor dunia. Secara internasional, Indonesia ini pertama kali mengadakan pemilu yang serentak. Alhamdulillah ini menjadikan kebanggaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Namun alhamdulillah juga kita diberikan kesempatan tahun ini bisa mengikuti, semoga di hari Valentine nanti ya. Ya, tanggal 14 Februari kan Valentine juga. Kita bisa menikmati kasih sayang dari para. Nanti akan ada coklat politik gitu. Kalau ada money politik berarti kalau hari Valentine ada coklat politik gitu. Berarti ada coklat yang beredar nanti. Mungkin. Tapi ketika caleg yang memberikan jangan diterima itu Mas ya, jangan diterima. Nah, karena itu sebagian dari money politik yang bentuknya coklat. Gini Mbak Mita, mengenai perpolitikan di Indonesia, kita semua sangat berbangga. Untuk itu kami dari mahasiswa tentunya menjadi media dalam rangka mensosialisasikan bagaimana cara cerdas kita untuk memilih para calon-calon, baik itu legislatif, DPD maupun yang sangat feminim itu presiden dan wakil ya. Maka kami dari mahasiswa juga ditugaskan untuk mensosialisasikan bagaimana cara memilih, cara mencoblos, bukan hanya KPU ya. Jadi para mahasiswa juga ditugasi gitu. Antara lain yang sangat-sangat riskan di masyarakat mengenai cara pemilihan. Kami juga sedikit mengkritisi pemilu tahun ini. Kenapa hanya nama caleg? Kenapa hanya nama caleg tidak disertakan dengan fotonya? Karena bagi mereka yang tidak bisa membaca, niwun sewune buta apa Mas? Buta huruf. Buta gambar. Buta huruf tidak bisa membaca, otomatis lah ini siapa kan? Ini siapa? Ini gimana ini? Akhirnya bisa jadi yang harapannya mereka mencoblos A malah bisa mencoblos B gitu. Jadi mungkin kritisi dari kami mahasiswa untuk penyandang difabel ya, para difabel diberikan fasilitas kayak yang tunanetra itu timbul ya, gambar timbul, huruf braille dan sebagainya. Mungkin itu sudah dipikirkan oleh KPU dan para pejabat di atas, namun di bawah kami belum menyaksikan atau belum bisa melihat dengan mata kami sendiri bagaimana cara mereka memilih para difabel itu. Selanjutnya tentang bagaimana kita mengisi pemilu nanti, ya monggolah pada para masyarakat, khususnya para pemula, gunakan hak pilih panjenengan, hak yang 5 tahun sekali ini untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik. Gunakan semaksimal mungkin, jangan hanya menggunakan pikiran tapi juga dengan hati, karena kita itu sedang memilih ulil amri. Ulil amri. Aku sudah berbicara itu. Ulil amri itu pemimpin untuk bisa memberikan perintah. Kapan pejabat-pejabat memberikan perintah, gedok ataupun tanda tangannya, maka
seluruh rakyat harus melaksanakan. Nah, ini sangat penting. Gunakan hak pilih dengan cerdas, pilih caleg ataupun presiden yang menurut Anda semua adalah yang terbaik dengan visi dan misinya. Terima kasih gitu, Mbak. Oke, kalau Mas Musyafa visi misinya apa? Saya sukses dunia akhirat bukan untuk sendiri, untuk semua. Luar biasa ya. Maslahat. Jadi kita memang harus memilih pemimpin yang benar-benar ini bisa sesuai visi misi dan juga yang amanah gitu ya. Oke. Nah, ini terkait dengan kemarin juga udah rame debat capres cawapres gitu. Nah, kira-kira tanggapannya nih dari mahasiswa sendiri seperti apa? Mau di roasting atau mungkin kira-kira hanya sedikit-sedikit spill gitu, boleh silakan. Ya, mungkin dari Mas Tri ya. Udah senyum-senyum dulu. Oke, Mbak. Tanggapan saya itu soal debat kemarin untuk adu argumen ya. Ya, saya sih oke-oke aja lah gitu ya. Apalagi ya kalau menurut saya sih sebenarnya kayak seperti Gibran itu ya yang saya suka, tapi alhamdulillah saya enggak partai, Pak. Saya non partai, jadi kalau soal adu argumen ya bagus lah, itu soalnya masih muda gitu. Monggo yang lain. Saya sepil aja. Ya, kalau terkait dengan debat capres cawapres dan bahkan tadi yang ditanyakan oleh Mbak Mita bahwa sekarang tensinya sudah mulai tinggi, memanas ya Mas Teguh ya. Sebenarnya dari kacamata mahasiswa pada umumnya itu tidak terlalu mempermasalahkan cara-cara beliau-beliau itu untuk mempresentasikan ide, gagasan atau dan lain sebagainya. Terkait dengan kembali dulu bahwa kita itu ketimuran, Indonesia itu ketimuran itu senantiasa harapan kami mahasiswa itu debat yang berkualitas itu, ini sudah berkualitas. Saya tidak mengatakan debatnya tidak berkualitas, cuman adat kita sebagai bangsa ketimuran itu sedikit bisa menggunakan adab juga, karena adab itu penting, adab itu penting adab bagi kita. Itu al-adabu fauqal ilmi. Nah, mantap. Jadi, itu orang berilmu itu pasti punya adab, dan kita itu memandang calon-calon kita yang di sana itu kan berilmu semua, berilmu semua. Jadi secara kacamata mahasiswa, debatnya itu dengan karakter masing-masing yang ada di beliau-beliau itu, kami hanya ingin menggarisbawahi apa sih ide, gagasan, program yang dicanangkan oleh para capres dan cawapres kita. Kan gitu. Yang penting ide, gagasan dan program itu apa. Yang sering terjadi ini kadang-kadang saya sedikit kritik boleh nggak mahasiswa kan biasanya? Ya biasa sering kritisi gitu ya, benar. Asal kritik yang membangun, Mas Teguh. Ide, gagasan atau program itu biasanya muncul dari kalangan bawah, iya. Mereka itu mengkumulatifkan apa sih ketika mereka survei di lapangan, ketika mereka belusuan belusuan di lapangan-lapangan itu, apa yang menjadi, tentu saja tidak sama wilayah itu, tidak sama. Misalkan kita belusuan di Jawa, kita belusuan di Papua, di Sumatera itu kita akan menemukan hal yang tidak sama di situ. Maka mereka bisa nantinya mengimplementasikan apa yang menjadi masukan-masukan dari kalangan bawah. Maksudnya tidak harus seperti ini yang terjadi seperti sekarang. Kita masuk di wilayah A kita kepingin opo gitu misalkan. Saya kepingin ini. Itu tidak kita rumuskan dulu. Kita rumuskan dulu nanti kalau nanti gini menjadi bahan kita untuk kita perbincangkan di kemudian. Jangan terus langsung permintaan masyarakat ini kalau sifatnya hanya golongan, misalkan hanya golongan tertentu, biasanya kita akan langsung memberikan. Itu banyak terjadi loh, Mas. Ya, banyak terjadi langsung memberikan. Harusnya kita kaji dulu itu apa yang menjadi permintaan, barangkali itu memang bisa mewakili wilayah secara keseluruhan. Misalkan ketika kita di belusuan di salah satu kota Wonosobo itu misalkan, barangkali aspirasi dari masyarakat Wonosobo itu
bisa mewakili aspirasi Jawa Tengah atau Jawa atau bahkan Indonesia. Nah, mungkin seperti itu. Jadi memanas ini ketika yang dikeluarkan dari mereka-mereka calon presiden dan calon presiden itu ide, gagasan atau program sah-sah saja ketika mereka memperdebatkan hal-hal semacam itu. Mungkin seperti itu. Tetapi kalau lagi dakwah nggak boleh loh terus menjelek-jelekkan. Tapi kalau lagi debat ya sidik-sidik boleh lah. Karena kultur Indonesia itu biasanya debat itu ya punya jurus-jurus tertentu ya. ngelek-ngelek gitu. Nyerang Nah, gitu. terus dikit-dikit ya boleh. Kalau kita ngelek-elek atau nganu programnya, idenya, gagasannya itu sah-sah saja. Ya, Mungkin itu. Mengelek tapi sambil memberi solusi gitu. Enggak ada. Kalau ngelek-elek biasanya jangan Ngelek-elek ngasih ya. solusi. Namanya juga debat gitu ya. Iya, Kalau namanya nggak saling adu argumen atau adu strategi ini Bukan namanya debat. musyawarah ya. Iya, betul. Rembuk. Secara kekeluargaan gitu ya. Oke, nah mungkin ini ada satu pertanyaan yang masuk dari Mas Ahmad di Wonosobo aja. Pengen tanya sebenarnya pemilih tuh apa sih? Ini tanpa embel-embel cerdas, pemula dan lain-lain. Memang benar-benar kata-kata dalam tanda kutip pemilih itu apa sih gitu? Monggo Gus. Gusi, saya setelah Anda. Pemilih menurut bahasa ya, menurut kata itu adalah kata dasarnya pilih ya. Kata dasarnya pilih, diberi tambahan awalan menjadi pemilih. Maka dia adalah orang yang memilih. Terserah mau milih Mas Triadi boleh, Mas Rohman boleh, Pak Teguh boleh, saya juga boleh dipilih. Itu pemilih ya. Tapi ketika dikaitkan dengan pemilihan umum, maka ya kita fokusnya kepada pemilihan 5 tahunan seperti yang akan datang ini. Jadi pemilih merupakan seseorang yang diberi kesempatan, diberi hak oleh negara untuk memilih. Pada khususnya ketika dikaitkan dengan pemilu, maka dia memilih caleg ataupun presiden, wakil presiden dan gubernur atau mungkin kades atau mungkin Bupati. kalau memilih RT Memilih juga bisa. pasangan. Nah, pemilih Pasangan. itu Mbak Mita. Oke, Mungkin pemilih ada- itu sebetulnya ya kita atau manusia atau seseorang yang mempunyai hak, untuk menentukan, untuk memilih beberapa objek-objek itu yang menjadi pilihan. Kalau kembali ke masalah pemilu adalah pemilih itu definisinya bahwa kita mempunyai hak untuk memilih sesuatu dengan tentu saja ada syaratnya seperti umur 17 kita baru mempunyai hak pilih. Sudah nikah juga. Nah, untung Mas Rohman dan Triadi udah 17 lebih nih. Mungkin pemilih itu manusia yang memiliki Hati nurani. enggak, Bukan. maksudnya bisa menentukan sikap apa yang akan menjadi pilihan kita atau gini, pemilih itu ketika kita mempunyai hak, itu aja pemilih, kita mempunyai hak untuk menentukan Oke. untuk menentukan sesuatu. Ya jadi pemilih itu ya menentukan sesuatu. Berarti kalau misalnya kita jadi pemilih di pemilu itu untuk ganti-ganti pasangan capres-cawapres itu sebenarnya bisa gitu ya. Kan milih. Sekarang Iya. misalnya milih paslon nomor 1. Iya. Tiba-tiba debat akhirnya milih paslon 2. Tapi di H-1 milih paslon nomor 3. Itu Oh, berarti boleh. boleh banget. Boleh ya Boleh banget. pemilih. Iya. Tapi yang jadi faktanya hari ini adalah bahwa pemilih ini sudah berubah menjadi pendukung. Yang namanya udah milih nomor 1 sampai akhir yang ngotot-otot saling adu argumen juga ikut panas dan lain sebagainya. Nah ini Iya. gimana sih sebenarnya kita tuh jadi pemilih apa pendukung? Nah gitu. Itu ciri-ciri dari pemilih yang tidak cerdas itu, Mbak. Wih. Kalau kadang
pendukung itu cuma dukung saja, nggak mungkin nyoblos hak pilihnya misalnya itu ya, misal paslon 1, 2, 3 gitu, cuma dukung dari belakang karena nggak enak itu masih kerabat kita, tapi pada hakikatnya hati kita ke paslon yang kita sukai bukan yang kita dukung gitu. Oke, jadi ini adalah pemilih yang cerdas, yang memilih bukan yang mendukung gitu ya. Iya benar. Salah satu yang tadi saya sampaikan bahwa mahasiswa itu juga bisa menjadi jembatan komunikasi kepada masyarakat, kepada masyarakat. Maksudnya kalau kita menggunakan hak pilih kita itu berdasarkan satu hati nurani kita, landasannya kita bisa melihat paparan program-programnya, ide dan gagasannya seperti apa. Kalaupun kembali bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, mungkin hanya rokok yang Rokok kembali bahwa ketika kita akan menentukan pilihan kita berlandaskan gagasan, ide atau program yang akan disampaikan, itu ya kita cermati lagi nanti jangan sampai. Nah biasanya gini Pak, kenapa zaman sekarang itu pemilih menjadi pendukung? Itu kadang-kadang masyarakat diberikan porsi yang lebih kepada mereka-mereka calon-calon wakil-wakil kita yang ada di sana. Biasanya dikasihkan porsi lebih, bahwasanya misalkan ini saya punya program ini disosialisasikan ke masyarakat, menjadi aspirasi masyarakat, sampaikan ke kita, nanti kita akan kaji dan sebagainya. Nah, yang diberikan mandat untuk bersosialisasi masyarakat itu kadang-kadang dalam tanda kutip mungkin orang-orang yang punya kepentingan, sehingga ketika mendapatkan mandat itu dia langsung otomatis seperti mendukung. Jadilah dia pendukung. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, tapi sebagai pemilih kita juga harus tetap bisa menjaga netralitas begitu ya. Iya dong. Iya, harus itu. Apalagi Pak Teguh, apalagi PNS dan Wajib. sebagainya itu. Kalau mahasiswa itu ya netral, Mbak. Insya Allah. Maksudnya kan kalau ASN atau PNS ini kan PNS. untuk foto aja jarinya aja udah harus mengepal gitu kan, nggak boleh yang dengan jari-jari sarangnya, jempol dan sebagainya. Apakah mahasiswa juga menerapkan hal yang sama gitu walaupun nggak ada aturannya, atau seperti apa untuk menjaga netralitas begitu? Ya harusnya seperti itu mahasiswa, karena ketika kita kembali porsi kita menjadi mahasiswa dan di situ kita menjadi penghubung ke masyarakat. Kita inginkan negara kita berkualitas, pemilih kita berkualitas dan lain sebagainya, maka ya di situ kita kedepankan netralitas. Kita kedepankan di situ bahwa tidak ada coklat politik atau money politik dan lain sebagainya, karena betul-betul suara kita nanti betul-betul akan suara yang berkualitas. Kadang-kadang yang terjadi ketika kita sudah serak dengan ide, gagasan atau kadang-kadang diserang oleh money politik, sehingga yang harusnya kita bisa mendistribusikan atau kita bisa berkontribusi dengan suara kita, maka akan luntur. Iya, benar. Biasanya itu. Ya harusnya seperti itu mahasiswa itu harusnya netral. Iya. Ya kalau mahasiswa sendiri ya tetap netral. Walaupun nggak netral juga boleh, nggak netral juga boleh. Soal apa? Soal pose dua jari, sarangeo dan sebagainya itu kan anak muda ya. Jadi kalau jangan dikaitkan dengan pemilu gitu. Yang tua-tua soalnya, tidak boleh. Soalnya memang ya, anak kita muda tidak mainkan dengan pemilu ketika tidak di tahun politik mungkin. Iya, ya mungkin kayak gitu, ya, mungkin Mbak. Kayak untuk gitu. menjaga netralitasnya. Stabilitas. Mungkin kayak gitu pendapat saya. Oke, jadi memang ya kalau sekarang nih emang lagi rawan-rawannya gitu ya, walaupun dengan sarangnya, dengan dua jari, atau kalau itu kan anak muda, kalau bapak-bapak jempol ya, atau metal juga gitu. Tapi ya memang kita harus bisa menjaga netralitas lah ya, walaupun boleh juga untuk foto kayak gitu juga nggak apa-apa gitu kan. Hakikatnya kalau mahasiswa itu sebetulnya boleh nggak netral. Iya, boleh. Tapi ketika kembali fungsi kita mahasiswa untuk menjadi penghubung komunikasi dengan masyarakat, ya kita berupaya netral. Itu aja sih. Oke, baik. Dan pesan Simple ya, Mas, Inspira? ya?
Iya. Simpel aja. Pesan inspirasi yang mau tanya lagi boleh ditunggu di 0823 2383 Ayo, 999. tanya-tanya. Boleh tanya dan kita akan break sejenak, kita akan kembali sesaat lagi. Jadi masih ngobrol-ngobrol, bincang-bincang bersama dengan mahasiswa Komsospol atau KPI Unsik tentang bincang-bincang pemilu. Tetap bersama kami di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, karena kami akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Sudah hadir di dialog bincang-bincang pemilu bersama dengan mahasiswa KPI Unsik. Dan tadi udah banyak sekali hal-hal yang udah kita bahas. Kita obrolin tentang pemilih dan juga pemilu cerdas 2024 ini. Mbak Minul, terima kasih ya sudah turut berpartisipasi. Kata Mbak Minul nih, pemilih adalah orang yang akan memilih. Iya benar. Kalau mau tanya-tanya boleh Mbak Minul, silakan 0823 2383 9996. Dan ini ada yang sudah gabung tapi nggak mau disebutin namanya nih, cuman pengen tanya aja. Kan sekarang ini pemilu serentak, ada 4 surat suara, namun kayaknya juga para pemilih atau masyarakat masih bingung 4 surat suara ini untuk apa saja, dan kira-kira seperti apa nih? Mungkin peran mahasiswa juga turut berperankah begitu dalam surat suara ini? Surat suara ada 4 atau 5 ya? Oke. Saya masuk dulu ya. Untuk surat suara yang pertama kan untuk capres dan cawapres itu warnanya abu-abu ya. Oke. Nah, Cerdas ini, Pak. Ya. Yang kedua ada DPD RI ya. Nah, DPD RI itu kalau nggak salah itu merah ya. Yang kemarin saya juga seleksi itu wawancara Panwas kan ditanya itu juga makanya. Terus yang ketiga ada DPR RI. Nah, itu warnanya kuning. Terus nanti ada DPRD provinsi, itu warnanya biru. Terus yang hijau itu DPRD kabupaten atau kota. Berarti ada 5 surat suara. 5 Mbak Mita. Iya, itu yang suara. tadi sudah gabung WA, ada 5 surat suara ya. Jadi memang ini masyarakat Mungkin masih itu bingung. yang DPD yang enggak masuk kategori itu 4. Iya, mungkin ini karena memang masyarakat apa memang kadang nggak tahu apakah 4 atau 5, karena ini memang tanya apakah betul 4 surat suara. Jadi sudah terjawab ya. Ada 5 surat suara, bahwa surat suara abu ini digunakan untuk memilih pasangan capres dan juga cawapres. Sementara yang kuning untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI. DPR RI. Kemudian untuk surat suara merah DPD RI. Kemudian yang biru DPRD provinsi dan hijau untuk DPRD kabupaten atau kota. Gitu ya, pesona inspirasi ada 5. Tapi memang harus dihafalin betul karena tidak ada fotonya gitu ya. Jadi mungkin yang dihafalin ini kalau sudah ada pilihan nomor dan juga namanya gitu. Oke. Nah, kita masih bahas lagi nih terkait dengan pemilu 2024, harapannya sebagai mahasiswa dan juga pemilih cerdas seperti apa? Oke. Mbak, ini masuk. Oh, gantian. Mbak Eni. Iya, pemilik cerdas. Kita kembali kita selalu menyinggung pemilih yang cerdas. Pemilih cerdas itu pemilih yang mempunyai atau kandungan suara kita atau hak pilih kita itu bisa menjadi kontribusi kita, baik untuk daerah atau untuk bangsa Indonesia. Jadi kita tidak hanya memilih salah satu yang kita mungkin senangi atau kita apa, tetapi bahwasanya ide, gagasan atau program yang mereka sampaikan dan kita memilih. Nah, kecerdasan memilih kita itu apakah nanti programnya linear dengan pemikiran kita, atau kita bisa menjadi kontribusi, atau kita kalau kita ikut memajukan bangsa minimal program itu linear dengan pola pikir kita, sehingga ini kok rasanya sesuai dengan saya, pemikiran saya mau berbuat seperti ini untuk negara, programnya kok pas atau cocok, maka kita memilih yang linear seperti itu. Mungkin itu pemilih cerdas yang punya kontribusi lah minimal.
Oke, harus ada kontribusi gitu ya. Dan tadi nih kayaknya ngomongin kontribusi terus nih ya. Nah, ada satu mahasiswa lagi yang udah gabung juga. Boleh kenalan dulu dong, siapa gitu. Silahkan. Paling cantik Ayo nih. Mbak Uti. Ya. Terima kasih Mbak Mita. Ya. Saya baru ikut gabung ya. Alhamdulillah bisa gabung. Nama saya Eni. Ya, Ini masih satu program studi ya dengan teman-teman yang lain yang sudah lebih dulu gabung tadi. Oke, nah ini ada Mbak Eni juga. Ini juga masih sama mahasiswa Unsik program studi dari KPI ya. Nah, ini mungkin pengen tanya juga ke Mbak Eni nih ya. Iya, langsung ditanya gitu, Mbak. Aduh, langsung kena ini saya. Ini dari tadi temennya Mbak Eni tuh kayak Mas Teguh, Mas Musyafa, Mas Rohman tuh kayak mengatakan bahwa kita harus selalu berkontribusi gitu. Nah, kontribusi dari mahasiswa sendiri gitu kalau misalnya menemukan adanya money politik seperti apa? Apakah melaporkan, membiarkan atau ikut ke bagi-bagi juga dong gitu atau seperti apa kira-kira? Gimana ini baiknya Pak Teguh? Kalau mahasiswa nemu money politik harusnya gimana Pak Teguh? sebetulnya kalau masalah tindakan ketika money politik itu kan kurang baik ya kita terapkan. Iya. Itu kita kan tidak bisa, bukan kapasitas kita untuk menindak hal seperti itu. Nah, kita itu sebenarnya hanya berkontribusi kalau mahasiswa itu menjadi sarana komunikasi saja kita bahwa seperti ini tidak baik, seperti itu tidak pas, seperti itu. Kalau tindakan kita jelas tidak boleh kita. Itu ada ranahnya sendiri gitu. Tidak mempunyai kewenangan Ada ya. Bawaslu, ada KPU, ada dan lain sebagainya. Mungkin itu Mbak Mita kan. Iya, apakah melaporkan ke Bawaslu gitu misalnya atau mau diem aja terus bagi-bagi juga dong sini gitu. Mungkin langkah pertama kita kasih apa ya? Kita Teguran. kasih perbaikan dulu ya, nasihat. Teguran. Kalau kayak gitu kurang baik loh. Nah, Iya. kalau nanti setelah itu sana masih terjadi kayak gitu, kita laporin ke yang berwenang itu. Seperti Oke. Bawaslu gitu. Oke. Jadi harus sesuai apa ya? Tadi bilang netral iya, kemudian juga menjadi pemilih cerdas, tidak menerima money politik, bahkan kalau menemukan ya harus punya peran gitu ya. Kayak yang Mas Teguh suka bilang kontribusi gitu, ya kan? Kontribusi. Jadi harus bisa lebih Oke, bijak ya. harus lebih bijak. Nah, ini karena kita sudah di penghujung acara, kita akan langsung tanya ke masing-masing dari narasumber kita terkait dengan pemilu 2024, pemilih cerdas. Closing statement dari masing-masing narasumber seperti apa? Silahkan. Dimulai dari Gus. Siapa? Silakan Gus. Ya, terima kasih Mbak Mita waktunya. Dari kami, dari saya sendiri menyimpulkan bahwa marilah kita gunakan hak pilih kita dalam pemilu tahun 2024 ini dengan cerdas, dalam arti kita bisa memilah dan memilih siapa dan bagaimana orang-orang tersebut yang kita pilih bisa melanjutkan aspirasi kita sebagai rakyat, yang tentunya dengan didasari mereka-mereka yang kita pilih dan kita pilih bisa amanah sesuai dengan ketentuan moral agama maupun sosial di masyarakat. Ya, itu aja Mbak. Oke, lanjut. Kesan dan pesan saya bahwa Indonesia itu sepakat menggunakan sistem demokrasi bagi ketika pemilu. Demokrasi yang kita sepakati memang menjadi pilihan sistem pemerintahan yang terbaik. Karena demokrasi itu juga bisa mengakomodasi beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat. Kandungan di dalam demokrasi itu sendiri di situ ada toleransi, ada kebebasan berpendapat, ada nilai-nilai terbuka dalam komunikasi, ada nilai tanggung jawab dan nilai kerjasama. Namun semua itu kalau bisa kita bungkus dengan yang namanya adab. Nah, demokrasi memang salah satu sistem terbaik. Di situ kandungannya banyak. Maka ketika di situ ada toleransi, maka kita juga harus menghormati hak pilih yang mungkin tidak sesuai dengan selera kita, tidak sesuai dengan anu kita. Di situ ada juga kebebasan berpendapat. Marilah kita berikan kebebasan mereka untuk berpendapat. Kalau tadi saya katakan bahwa casingnya adalah adab, ya kebebasan berpendapat yang menggunakan adab.
Ada nilai terbuka dalam komunikasi, ya tetap menggunakan adab. Ada nilai tanggung jawab, nah itu jelas erat berhubungannya dengan adab. Ada juga nilai kerjasama. Jadi dalam hal ini ketika demokrasi kita sepakati menggunakan sistem itu yang terbaik bagi negara kita, maka nilai-nilai luhur yang terkandung dalam demokrasi seyogianya mari kita rawat dengan baik. Tetap dengan menggunakan adab-adab yang baik. Bangsa Indonesia itu bangsa yang santun. Bangsa Indonesia bangsa yang santun, maka senantiasa demokrasi kita rawat dengan adab-adab yang baik juga. Mungkin itu Mbak Mita. Oke, silakan Mas. Oke, terima kasih Rohman. untuk closing. Dari saya nggak panjang-panjang, tadi udah dari Gus Mustafa Pak Teguh udah komplit tuh. Cuma saya ya, dari saya untuk untuk mensukseskan acara Pesta Demokrasi Pemilu 2024 sebagai generasi muda khususnya mahasiswa, kita menjaga kestabilisan politik supaya berjalan dan lancar, aman, dan kita bisa memilih dengan cara aman terus dan pokoknya lancar semuanya gitu. Luber. Oke, Lu luber langsung jurdil. umum Bebas, rahasia dan adil. Nah, Oke. itu. Oke, dari Mbak Edi silahkan. Oke, kalau dari saya cukup simpel aja Mbak. Jangan lupa tanggal 14 Februari datang ke TPS rame-rame, gunakan hak pilih kita dengan baik sesuai hati nurani. Pokoknya jangan sampai golput. Itu aja Mbak Mita. Singkat pada jelas ya, ajakan juga gitu ya. Jangan cuma kontribusi tapi ngajak juga gitu. Jadi mengajak para generasi muda juga yang mungkin baru saja jadi pemilih pemula pertama kali untuk pemilih, jangan bingung gitu ya. Jadi silahkan langsung berikan hak suaranya karena kita punya hak suara untuk memilih siapa yang akan menjadi presiden kita di 5 tahun yang akan datang. Jadi silahkan pilih, jangan sampai golput. Terima kasih sekali untuk mahasiswa Unsik dari Komsospol Prodi KPI, sukses selalu pastinya. Amin, amin. Dan kita tunggu mungkin main-mainnya ke studio Radio Pesona lagi ya. Ya. Pasti. Terima kasih juga Pesona Inspira yang sudah gabung di 0823 2383 999 dan kita ketemu lagi pastinya di acara yang sama di lain kesempatan. Selamat sore, sampai jumpa. Saya Mita dan juga narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.